Bagian 34, Rini and the Gang. Itu yang terjadi sesaat sebelum Kak Raka tidak sadar di kamar villa itu. Ucapku lirih, hampir nangis malah. Astagfirullah, Elena. Raka mengepalkan tangannya marah. Seketika, wajah dengan senyum mereka itu berubah merah padam. Ia pasti tak menyangka kalau orang yang sangat ia percaya itu tega mengkhianatinya. Dari mana kamu mendapatkan rekaman ini, Win? Tanya Raka dengan dada naik turun menahan amarah. Jujur, untuk pertama kali aku melihatnya seperti itu. Ia sering bersikap dingin padaku, tapi tak pernah aku melihatnya semarah itu. Aku rekam sendiri, Kak. Ucapku terbata. Kok bisa? Apakah kamu memang mencurigai Elena? Wih, berasa jadi saksi persidangan nih. Sebenarnya tak sengaja, Kak. Ini semua karena pertolongan Allah. Awalnya aku hanya ingin menyusul Kak Raka ke villa itu karena aku kesepian di sini. Tapi sampai di sana, aku melihat hal mencurigakan dilakukan oleh Elena dan langsung aku rekam. Terangku panjang lebar. Terus, kenapa kamu ada di kamar itu? Tanyanya lagi. Aku melihat Elena membawa Kak Raka masuk ke kamar. Ya, aku susul dong. Tidak mungkin kan aku biarkan Kak Raka berduaan dalam kamar. Ujarku cemberut. Wajah Raka semakin memerah mendengar semua penjelasanku. Awalnya aku tak menyangka kalau Elena senekat itu. Tapi setelah menemukan Kak Raka dalam keadaan tidak sadar, aku yakin Elena punya niat buruk. Tapi Allah masih sayang sama Kak Raka. Aku tidak bisa membayangkan kalau saja aku tak datang. Mungkin Kak Raka. Ucapanku terhenti saat telunjuk Raka menahan bibirku untuk melanjutkannya. Terima kasih, Win. Kamu telah menyelamatkan aku dari perbuatan terkutuk itu. Bisiknya di telingaku. Aku mengangguk seraya mendorong kepalanya yang mendekat ke wajahku. Ada debaran aneh yang terus mengalun di sudut hati. Desir-desir tak biasa ikut dalam aliran darahku. Wajahku memanah saat ia mendekatiku. Sekarang apa tindakan Kak Raka selanjutnya? Tanyaku mencoba menetralisir desiran di hati. Akan kupikirkan nanti. Ucapnya santai. Suasana hatinya mudah sekali berubah. Baru saja ia terlihat sangat marah. Sekarang dia terlihat sangat santai. Bahkan tersenyum-senyum kecil. Ini yang paling tidak aku mengerti darinya. Sering terlintas dalam pikiranku kalau dia itu memang berkepribadian ganda. Ya nggak sih? Loh, kok bengong? Ada apa? Tanyanya membuatku kikuk. Enggak kok, Kak. Hanya heran lihat kakak. Kok bisa sih Kak Raka santai begitu? Atau Kak Raka ngarep ya berduaan dengan Elena? Tukasku ketus. Entah kenapa hatiku panas saat mengingat kejadian itu. Cemburu? Tanyanya mengejek. Ia tersenyum simpul menatapku. Kok aku jadi gerah ya melihatnya seperti itu. Rasanya pengen sliding sambil salto-salto. Aku menghentakkan kaki meninggalkannya. Mending aku ke taman belakang menikmati angin sepoi daripada di sini. Yang ada, aku meradang melihat sikapnya yang menjengkelkan itu. Ia tertawa renyah menyaksikan sikapku. Emang ada yang lucu? Versi lucunya kok beda ya? Dasar aneh. Seusai sholat subuh berjamaah, aku segera menyiapkan sarapan dan menyetrika pakaian yang hendak dipakainya kerja. Aku tahu ia kegeeran dengan sikapku, tapi aku sudah berjanji pada diriku. Mulai saat ini, aku akan berusaha jadi istri yang baik, istri yang sesungguhnya. Diam-diam aku takut juga dong, kalau sampai Raka tergoda oleh wanita liar itu. Aku yakin ia tak akan berhenti sebelum aku benar-benar pergi dari sisi Raka. Untuk hal ini Raka harus lebih hati-hati. Elena salah satu orang kepercayaannya. Kalau ia gegabah dalam memecat Elena,
Imbasnya akan tidak baik bagi perusahaan. Raka harus memikirkan cara untuk menyelamatkan semua rahasia perusahaan sebelum ia menghentikan wanita itu. Aku juga bersiap ke kampus. Rasanya rindu suasana kampus, padahal baru 2 hari aku tak kuliah. Bersama manusia aneh itu selama 2 hari full terasa cukup melelahkan. Setelah hatiku menunggu kepastian cinta. Win, aku jemput kamu di kampus jam 4 ya. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Pintanya setelah sampai di gerbang kampus. Terserah Kak Raka deh. Ucapku pasrah. Aku sudah membayangkan mendapatkan cibiran lagi pas keluar dari mobil ini. Pasti Mak Kuntir ini sudah siap dengan semua hinaannya. Kok aku jadi malas masuk kampus ya? Padahal tadi sudah semangat sekali. Dari jauh aku melihat Edo, memperhatikan kedatanganku. Lebih baik aku langsung ke sana deh. Jangan dekat-dekat Edo, sahut Raka seakan mengetahui jalan pikiranku. Ya, kan hanya dia yang sering bantuin aku kalau lagi dibully sama nenek lampir itu. Kata aku menunjuk Rini yang emang sejak tadi menungguku turun dari mobil. Loh, bukannya kamu itu jagoan, Win? Elena saja kamu pelintir, apalagi cuma si Rini itu. Ucap Raka sambil mengebik hidungku. Malas bicara sama Kak Raka. Tak pernah serius. Aku segera membuka pintu mobil dan turun dari sana. Rasa kesal menjalar di hatiku hingga menguasai jantungku. Wih, Cinderella sudah datang. Enak ya jadi kamu, Win. Tiap hari naik mobil mewah. Harga ginjal papamu mahal juga. Sahut Ririn diiringi tawa berderai dari 3 temannya. Mataku menghangat mendengar kata-kata Rini. Kenapa juga ia selalu membahas masalah itu? Sesak rasa dadaku kali ini. Tanpa sadar air mataku luruh juga. Kok aku jadi cengeng gini sih? Aku menunduk memainkan kakiku. Rasa-rasanya aku tak tahan untuk memberinya pelajaran. Tapi mengingat ini di depan kampus, aku urunkan niatku. Win, aku antar masuk ya. Tiba-tiba Raka ada di sampingku. Ia memeluk pundakku kemudian mengiringi langkahku ke kelas. Aku memutar langkahku menuju mobil. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi. Aku marah karena tak mampu berbuat apa-apa untuk membela diri. Padahal ini perundungan namanya. Boleh dong aku melapor ke Komnas Perlindungan Anak. Tatapan sinis dari Rini and the Gang terasa menusuk jantungku. Raka masih memeluk pundakku. Ia mengikuti langkahku menuju mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kulihat ia melambaikan tangannya ke arah Rini dan komplotannya. Entah apa maksudnya berbuat demikian. Aku semakin kesal saat Raka mempersilahkan Rini ikut masuk ke dalam mobil. Kita jalan yuk, pada mau kemana nih? Aku traktir. Mendengar itu seketika emosiku memuncak. Maksudnya apa coba? Traktir orang yang selalu mengejek dan menghinaku. Kak Raka apaan sih? Aku turun saja. Sahutku mencoba membuka pintu mobil. Sontak tangan Raka menggapaiku. Kembali memeluk pundakku dan mencium keningku di depan mata Rini dan teman-temannya. Mataku membulat karena kaget. Apa-apaan ini? Kan aku jadi suka. Hehehe. Cie. Serentak kumpulan nenek lampir itu bersahutan seperti burung beo belajar bicara. Wajahku memerah. Ada apa dengannya? Kulirik wajahnya, lukisan senyum terbentuk di sana. Kesambet apa lagi nih orang? Apa dia salah makan tadi? Tapi perasaan cuma sarapan nasi goreng. Apa aku salah bumbu ya? Nah, pada mau ikut ke mall nggak? Tanya Raka berbalik ke belakang, menanyai mereka yang sibuk bersiul dengan keisengan Raka. Mau, jawab mereka serempak. Ih, dasar pengeretan. Aku saja belum pernah tuh diajak ke mall. Sekarang malah mengajak cewek-cewek seksi itu. Aneh banget nih orang. Tapi sudahlah, aku ikut saja daripada aku stres memikirkan sikapnya kali ini. Aku kesel sih, tapi ada senangnya juga. Berasa jadi putri. Apaan sih, Win? Mulai lagi deh bucinnya.
bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.